Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang lahirnya kompilasi hukum Islam atau KHS. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang intisari dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Dan yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang produk-produk perhimpunan dana dan produk-produk penyaluran dana di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia jelas tidak terlepas dari perkembangan ekonomi dan bisnis syariah pada masyarakat muslim dunia pada umumnya. Perkembangan ini dilatar belakangi oleh sistem ekonomi konvensional, tetapi jauh lebih penting lagi didasari oleh keinginan umat Islam menerapkan ajaran Islam secara kafah. Berawal dari sidang Menteri Luar Negeri negara-negara organisasi Islam di Karachi, Pakistan pada Desember 1970, dimajukanlah sebuah proposal untuk mendirikan bank syariah oleh Mesir. Proposal ini adalah kajian para ahli dari 18 negara yang diberi nama International Islamic Bank. Mentransformasikan hukum ekonomi syariah dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang baik, sekurang-kurangnya harus memenuhi 4 landasan, yakni landasan filosofis, sosiologis, yuridis, dan politik. Kecenderungan model pengembangan hukum Islam di Indonesia berlangsung melalui 2 jalur, yaitu jalur legislasi dan jalur non-legislasi. Di antara kedua jalur tersebut, kecenderungan pada jalur kedua lebih banyak mewarnai praktik penerapan hukum Islam di pengadilan agama. Hal ini dimaklumi karena proses legislasi hukum Islam di Indonesia selalu menghadapi kendala struktural dan kultural, baik secara internal maupun eksternal. Secara internal, para pendukung sistem hukum Islam belum tentu beranggapan bahwa hukum Islam itu sebagai suatu sistem yang belum final, belum dikembangkan dalam konteks hukum nasional. Sedangkan kendala eksternal, yakni struktur politik yang ada, belum tentu mendukung proses legislasi hukum Islam. Mengusung hukum ekonomi syariah ke jalur legislasi memerlukan 3 hal, yaitu substansi, bentuk, dan proses. Dalam hal substansi, sebagaimana telah dikemukakan di depan, yakni berupa doktrin-doktrin yang ada dalam kitab fikih, ijtihad, dan fatwa para ulama, serta putusan hakim dalam bentuk jurisprudensi dan yang sudah terakomodasi dalam peraturan perundang-undangan, khususnya KHS atau kompilasi hukum ekonomi syariah, merupakan acuan yang tidak dapat diabaikan. Secara historis, lahirnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 adalah dalam rangka merespon perkembangan hukum dan kehendak masyarakat. Sejalan dengan itu, secara sosiologis, persoalan terkait dengan transaksi ekonomi syariah sudah lama hidup dan dipraktikkan dalam masyarakat muslim Indonesia. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Pasal 49 khususnya, sudah tepat dengan memberikan kompetensi perkara ekonomi syariah kepada pengadilan agama. Kewenangan penyelesaian sengketa ekonomi syariah secara absolut dimiliki oleh pengadilan agama. Tentunya harus didukung oleh kesiapan lembaga atau institusi pengadilan agama itu sendiri dalam menjalankan kewenangan tersebut, termasuk di dalamnya kesiapan sumber daya manusia atau SDM, terutama hakim dan panitera di lingkungan pengadilan agama yang harus memiliki pengetahuan yang memadai mengenai ekonomi syariah. Selanjutnya, saya akan menjelaskan intisari dari Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan dari Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menentukan dalam pasal 24 ayat 2 bahwa peradilan agama merupakan salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung.
bersama badan peradilan lainnya di lingkungan peradilan umum, peradilan tata usaha negara, dan peradilan militer. Peradilan agama merupakan salah satu badan peradilan pelaku kekuasaan kehakiman untuk menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan bagi rakyat pencari keadilan perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan, waris, wasiat, hibah, wakaf, infak, sedekah, dan ekonomi syariah. Dengan penegasan kewenangan peradilan agama tersebut dimaksudkan untuk memberikan dasar hukum kepada pengadilan agama dalam menyelesaikan perkara tertentu tersebut, termasuk pelanggaran atas undang-undang perkawinan dan peraturan pelaksanaannya, dan memperkuat landasan hukum mahkamah syariah dalam melaksanakan kewenangannya di bidang jinayah berdasarkan qanun. Dalam undang-undang ini, kewenangan pengadilan di lingkungan peradilan agama diperluas. Hal ini sesuai dengan perkembangan hukum dan kebutuhan hukum masyarakat, khususnya masyarakat Muslim. Perluasan tersebut antara lain meliputi ekonomi syariah. Dalam kaitannya dengan perubahan undang-undang ini pula, kalimat yang terdapat dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama yang menyatakan para pihak sebelum berperkara dapat mempertimbangkan untuk memilih hukum apa yang dipergunakan dalam pembagian warisan, dinyatakan dihapus. Dalam usaha memperkuat prinsip kekuasaan kehakiman yang merdeka, sesuai dengan tuntutan reformasi di bidang hukum, telah dilakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang 14 Tahun 1970 tentang ketentuan-ketentuan pokok kekuasaan kehakiman sebagaimana terakhir telah diganti menjadi Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 dengan kekuasaan kehakiman. Demikian pula halnya telah dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 1945 tentang Mahkamah Agung. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menegaskan adanya pengadilan khusus yang dibentuk dalam satu lingkungan peradilan dengan undang-undang. Oleh karena itu, keberadaan pengadilan khusus dalam lingkungan peradilan agama diatur pula dalam undang-undang ini. Pergantian dan perubahan kedua undang-undang tersebut secara tegas telah mengatur pengalihan organisasi, administrasi, dan finansial dari semua lingkungan peradilan ke Mahkamah Agung. Dengan demikian, organisasi, administrasi, dan finansial badan peradilan di lingkungan peradilan agama yang sebelumnya masih berada di bawah Departemen Agama berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama perlu disesuaikan. Berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman, pengalihan ke Mahkamah Agung telah dilakukan. Untuk memenuhi ketentuan dimaksud perlu pula diadakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama tersebut. Dan yang terakhir, saya akan menjelaskan tentang penghimpunan dana dan produk-produk penyaluran dana di dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006. Produk perhimpunan dana bank syariah. Yang pertama adalah akad wadiah. Istilah wadiah berasal dari kata wada yang berarti meninggalkan atau menitipkan sesuatu pada seorang untuk dipelihara. Merupakan titipan dana yang tiap waktu dapat ditarik pemilik atau anggota dengan cara mengeluarkan semacam surat berharga, pemindah bukuan atau transfer, dan perintah membayar lainnya. Dasar aplikasi dalam perbankan dari segi fungsinya dibagi menjadi dua, yaitu
wadi'ah yad amanah dan wadi'ah yad damanah. Wadi'ah yad amanah merupakan jenis penitipan di mana pihak penerima titipan tidak diperkenankan menggunakan barang titipan sehingga tidak dapat menanggung atas kerusakan atau kehilangan barang tersebut. Sedangkan wadi'ah yad damanah yaitu akad penitipan di mana pihak penerima titipan dengan izin pemilik dapat memanfaatkan barang titipan sehingga menanggung kerusakan atau kehilangan barang titipan tersebut. Yang kedua, akad mudharabah. Kata mudharabah berasal dari kata ad dan darab yang berarti pukulan atau melempar. Dan menurut para ulama, asal-usul pengambilan ini karena dalam akad mudharabah masing-masing pihak, penyandang dana dan pengelola sama-sama melempar suatu saham, kontribusi, dan hasil bagi diri mereka. Merupakan tabungan atau simpanan pemilik dana yang penyetorannya dan penarikannya dapat dilakukan sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. Produk-produk penyaluran dana. Yang pertama, ada murabaha. Murabaha adalah salah satu bentuk jual beli yang bersifat amanah. Definisi murabaha secara fikih adalah akad jual beli atas barang tertentu, di mana dalam transaksi jual beli tersebut penjual menyebutkan dengan jelas barang yang diperjualbelikan, termasuk harga pembelian dan keuntungan yang diambil. Selanjutnya saham. Saham adalah pembelian barang dengan penyerahan yang ditangguhkan, sedangkan pembayaran dilakukan di awal, menurut syarat-syarat tertentu. Dan yang terakhir adalah istisna. Secara etimologi berarti minta dibuatkan. Secara muamalah, istisna berarti suatu perjanjian jual beli antara mustasni, pemesan atau pembeli, dan syani, produsen atau penjual, di mana barang yang akan diperjualbelikan harus dipesan terlebih dahulu dengan kriteria yang jelas. Istisna dalam teknis perbankan syariah termasuk bagian dari jual beli dan mirip dengan salam atau jual beli pemesanan.